Selamat petang anak-anak remaja-remaji di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus perikop ke 68. Untuk yang belum mendapatkannya boleh diambilkan oleh Andreas. Perikop 68 itu perumpamaan tentang biji sesawi, halaman 76. Perikop 68 yang digabungkan dari Injil Matius 13 dan Injil Markus pasal 4. Injil Matius 13 ayat 31 sampai 32, Injil Markus 4 ayat 30 sampai 32. Karena hanya beberapa ayat, mari kita membacanya secara serentak, ya, secara serentak. Perikop 68 halaman 76. Kalau sudah ketemu, kita akan mulai. 3, 2, 1. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan dan sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan bernaung pada cabang-cabangnya. Amin. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan untuk membaca firman-Nya, bahkan merenungkan, melakukan dan memberitakan firman Tuhan. Mari kita kembali bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang selain telah menciptakan kami, juga telah menyelamatkan kami dari bahaya api neraka. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pertemuan CMC pada malam hari ini, di mana walaupun hujan yang lebat di kota Pontianak dan sekitarnya, bahkan di Kubur Raya, tetapi itu tidak menghalangi kami, karena Engkau menyediakan untuk kami mobil-mobil gereja, sehingga kami dapat dijemput untuk bersama-sama di ruang kelas ini untuk belajar firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami adalah orang yang berdosa. Mohon belas kasihan-Mu. Mohon dengan darah Yesus Engkau menghapus semua dosa kami. Dan kami juga berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar diberinya hikmat dari atas, agar kami dapat belajar firman-Mu, mengerti, mengasihi Engkau melalui firman-Mu, melakukan dan mewartakan firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan juga kawan-kawan kami yang sore hari ini tidak dapat datang. Engkau menyertai mereka. Bapa, tolonglah kami semua supaya dengan firman-Mu kami dapat menjadi remaja, remaji, pemuda-pemudi yang memuliakan Engkau melalui firman-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih ingat apa itu perumpamaan? Cerita sehari-hari yang dimengerti oleh semua orang, tetapi memiliki makna sorgawi atau rohani. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan? Kerajaan Allah seperti biji sesawi.
Kenapa Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan? Ada 2 tujuan, masih ingat? Satu, untuk supaya yang mendengar jangan lupa. Dan setelah itu Tuhan Yesus menjelaskan apa arti dari cerita itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kepada musuh-musuhnya Tuhan Yesus tidak kasih tahu apa arti perumpamaan itu. Jadi dia menyembunyikan arti dari cerita itu, sehingga musuh-musuhnya tidak akan mengerti. Walaupun mendengar tidak mengerti, walaupun melihat mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan bertobat. Musuh-musuh Yesus siapa? Para pemimpin TAI. Apa itu TAI? Tua-tua orang Yahudi. A, ahli-ahli Taurat. I, imam-imam kepala. Dan nanti ditambah kelompok Herodes, kelompok Saduki, semua bergabung. Mereka melawan Yesus. Kenapa mereka melawan Yesus? Kenapa? Karena mereka ditegur dosa-dosanya, mereka tidak mau bertobat. Nah, kalau kamu lihat ya, dalam Matius 13, itu sebelumnya Tuhan Yesus sudah banyak mengajar, banyak melakukan mujizat, tetapi orang-orang Yahudi itu, khususnya pemimpin, tidak mau percaya Tuhan Yesus. Bahkan mereka memfitnah Yesus. Bagaimana fitnah Yesus? Mereka kepada Yesus. Yesus mengusir setan dengan kuasa kepalanya setan. Mereka menyamakan Yesus sebagai apa? Utusan setan. Padahal Yesus adalah utusan dari Allah Bapa. Ya kan? Nah, kita sudah belajar di dalam Injil Tuhan Yesus ini perumpamaan demi perumpamaan. Masih ingat gak perumpamaan pertama tentang apa? Tentang apa? Tabur, ya, tabur benih. Siapa yang menabur? Tuhan Yesus. Apa itu benih? Firman Tuhan. Ada berapa jenis tanah? Ada 4. Apa itu jenis tanah? Mencerminkan lubuk jantung manusia. Seperti apa lubuk jantung manusia? Seperti jalan. Benih ditabur, firman Tuhan diberitakan, dia tidak mengerti sama sekali. Datang apa? Burung, langsung dimakan. Itu jenis lubuk jantung yang pertama. Sama sekali nggak mau memahami firman Tuhan. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang tipis karena di atas batu, sehingga tumbuh. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Matahari terik dan benih itu mati. Matahari melambangkan apa? Penganiayaan. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan dikucilkan oleh orang Yahudi, sehingga mereka tidak percaya. Yang ketiga, jenis tanah apa itu? Jatuh di semak-semak belukar. Apa yang terjadi? Memang tumbuh agak besar, tapi setelah itu dihimpit oleh semak-semak, dan apa yang terjadi? Dia akan mati. Akan apa? Apa itu semak belukar? Melambangkan apa? Kekhawatiran dunia. Kekhawatiran dunia dan godaan harta. Godaan apa? Harta. Sehingga orang itu tidak sungguh-sungguh percaya, tidak bertobat, tidak percaya Yesus. Jenis tanah keempat, tanah yang baik. Ada nggak tanah yang baik? Kalau kamu beli tanah, ada yang sudah bersih, tidak ada semaknya. Ada nggak? Ada nggak jantung manusia yang seperti itu sebenarnya? Nggak ada. Jantung kita itu kalau tidak seperti jalan, tidak seperti batu yang tanahnya tipis, atau seperti semak. Kenapa ada tanah yang baik? Kenapa kamu bisa mendengarkan firman Tuhan dan percaya Yesus? Kenapa? Lubuk jantung kita itu dipersiapkan oleh Roh Kudus. Dipersiapkan apa? Oleh Roh Kudus. Jadi tanah itu dibersihkan, ya. Dicabut dulu rumputnya, dicabut dulu semaknya, dibersihkan batunya, sehingga menjadi tanah yang baik. Jadi waktu benih firman Tuhan jatuh di situ, tumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 30, 60, dan
100. Katakanlah kamu menanam padi itu 1 kilo, kalau 100 kali lipat mendapatkan 100 kilo. Wah, itu yang paling banyak. Ya, jadi yang pertama tabur, setelah itu apa? Masih ingat tidak perumpamaan-perumpamaan yang sudah kita pelajari? Pelita, lampu ya, lampu. Nah, setelah pelita juga sudah kita pelajari tentang yang namanya lalang, yang seperti padi, tumbuh di tengah-tengah padi. Kemudian sudah dipelajari juga tentang penuaian. Nah, sekarang kita mau belajar 2 perumpamaan tentang sawi, bijinya kecil, dan ragi. Ragi juga itu kecil-kecil. Kecil. Nah, kalau sawi, siapa yang pernah makan sawi? Tadi saya baru makan siang ya, sayurnya sayur sawi, agak pahit-pahit dikit ya, sawi, ya kan? Beda dengan bayam, beda dengan apa? Kangkung. Beda dengan kailan ya. Coba kasih tahu saya, siapa yang tahu itu sayur sawi? Angkatkan tangan kalian. Tahu ya? Indrio tahu? Siapa lagi? Semua tahu ya? Sawi tahu ya? Oke. Sawi, ini saya tunjukkan gambarnya ya. Kalau kita bandingkan sawi ya dengan telapak tangan atau jari tangan manusia, kira-kira sebesar apa sawi itu? Ini ya. Saya akan copot dulu. Nih ya, kelihatan nggak? Kecil ya. Ini biji sawi ya, kecil sekali ya, sangat kecil, hanya seperti pasir ya. Pernah nggak lihat biji sawi? Saya pernah lihat loh, karena ayah saya dulu pernah menanam sawi. Waktu kami masih di Kelansam di kampung, ayah saya sekolah Alkitab, jadi kami punya kebun sayur, dan beliau menanam selain ini sawi, beliau juga menanam kacang panjang. Kacang apa? Kacang panjang. Oke, kecil ya. Nah, waktu biji sawi ini, kalau kita lihat firman Tuhan yang tadi kita baca, itu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ya, setelah Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan sebelumnya. Paham ya? Dia mengajarkan perumpamaan itu begitu banyak, tidak dalam waktu yang bersamaan. Mengerti? Jadi dia hari ini mengajar perumpamaan tentang menabur. Ya, murid-muridnya sudah paham, sudah mengerti. Nah, besok dia mengajar lagi tentang pelita. Jadi satu persatu. Masih ingat nggak di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada berapa perumpamaan? 40 ya, ada 40 perumpamaan. Jadi tidak sekaligus diajarkan 40 buah perumpamaan ya, tapi satu persatu. Kamu juga begitu loh. Begitu kamu sudah belajar, jangan sampai kamu nggak mengulangi lagi dan lupa apa ya yang dipelajari. Jangan ya, harus diingat. Benih ditabur, pelita, lalang, terus tumbuh ya dengan otomatis pada malam hari. Nah, sekarang tentang 2 perumpamaan. Kalau kita mau ingat, itu tentang perumpamaan sawi dan ragi. Saya singkat menjadi SARA. Sawi, ragi. Nah, kerajaan Allah, kerajaan sorga disamakan dengan sawi dan ragi. Kenapa begitu? Kalau sawi, biasanya yang bekerja di sawah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan yang biasa bercocok tanam? Kebanyakan laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kalau yang di rumah memasak roti, mereka tidak makan nasi ya, tapi makan roti. Siapa itu? Laki-laki atau perempuan yang memasak? Ya, perempuan. Jadi di sini bapak menanam sawi, ibu memasak roti. Dua perumpamaan loh. Bapak saya menanam sawi, ibu saya memasak
nasi atau roti. Nah, ini dua perumpamaan tentang sayur yang dimakan dan roti yang dimakan. Jangan lupa kalau kamu makan sayur, kamu ingat kerajaan Allah. Waktu kamu makan nasi, kamu ingat juga kerajaan sorga. Segala sesuatu tuh yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin kita ingat tentang apa? Tentang kerajaan apa? Sorga. Kenapa dia ingin kita ingat kerajaan sorga? Kenapa? Mengapa? Karena kita di sini sementara. Kita di sini apa? Sementara. Numpang lewat saja. Rumah kita bukan di sini loh. Saya tanya, Boboy, kamu sudah pindah berapa kali? Seingat kamu? Nggak tahu. Andreas sudah pindah berapa kali rumahnya? 5 kali. Oke. Vindrio sudah pindah berapa kali? 3 kali. Semua orang pernah pindah. Ayah saya ya, sekarang sudah umur 93 tahun. Dia mencatat, dia sudah pindah 15 kali. Berapa kali? Dia bilang kalau boleh nggak pindah-pindah lagi lah. Kalau nanti pindah kemana? Pindah ke sorga. Sudah berapa kali? 15 kali. Ada orang pindah rumah, ada orang pindah sekolah, ada orang pindah kerja. Betul nggak? Ngangguk. Kenapa kita pindah-pindah? Karena sementara. Gereja kita juga pindah. Dulu di mana gereja kita? Siapa yang masih ingat? Di Hanura Permai. Ingat nggak, Boboy? Ingat ya? Atien? Oh, ingat. Tiara? Mau ingat kau tinggal di sana, masa lupa ya? Oke, ingat pindah-pindah. Nah, Tuhan Yesus ingin setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu ingat akan apa? Rumah kita di surga. Bagaimana rumah kita di surga? Kira-kira seperti apa? Tahu nggak? Setiap hari nyanyi ya Pak? Kenapa setiap hari bisa nyanyi? Karena nggak ada kesedihan, nggak ada kesusahan, nggak ada khawatir, nyanyi terus, ya kan? Di surga selalu bersama Yesus selama-lamanya. Paham? Kalau di bumi, waduh, berjuang terus ya, mau ulangan, ya kan? Terus mau memikirkan banyak hal, itu di bumi. Kalau di surga kita sudah hidup ya dalam suasana yang sempurna. Suasana yang bagaimana? Sempurna. Tak ada sakit lagi, tidak ada air mata dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus tuh ingin cerita sehari-hari apa yang terjadi di hari ini. Kamu merasa nggak Tuhan menolong kamu? Ada nggak Tuhan menolong kamu? Tadi Tuhan menolong saya. Bagaimana ceritanya dia menolong saya? Jadi waktu saya pulang ke rumah siang-siang hari, itu mobil gereja karena sudah tua, sudah berapa tahun itu ya, sudah 15 tahun lah, jadi sudah tua, sering mogok ya, hari Minggu saja mogok loh. Waktu mogok itu Tuhan menolong saya, mobilnya tidak mati di tengah jalan karena hujan lebat. Jadi mobilnya itu panas sekali mesinnya, jadi mobil itu bisa sampai di depan bengkel persis loh. Hari Minggu bengkel tutup, tapi bisa sampai di depan bengkel, dan saya ketok-ketok pintu, yang punya bengkel dia buka pintu dan saya serahkan kunci. Senin dia baru perbaiki mobil itu. Tuhan menolong. Saya mengantar ya bapak yang pincang itu, jalannya tuh, dia dari gereja sebelah jalan ke rumahnya. Kamu tahu berapa lama dengan jalan pincang begini? Dia bilang sama saya, dia jalan dari jam 2 sore sampai jam 6 sore, 4 jam loh. Ada lihat nggak bapak pincang ini? Ada loh. Saya antar dia masuk ya ke dalam rumahnya di gang yang sempit. Saya mundur lagi ya sampai di gereja di sini. Oh, kok mobilnya itu terasa setirnya sudah berat, sudah rusak. Terus akinya menyala, nggak ngecas lagi. Terus AC-nya mati. Saya nggak berani matikan itu mesin, dan saya cepat-cepat minta
Jonathan masuk mobil dan kami pulang, dan sampai di Sungai Redalam di sebelah Bangkalbar itu bengkelnya, saya langsung stop di situ. Saya parkirkan di depan bengkel dan saya telepon, dan akhirnya saya ketok-ketok pintu, dibukakan pintu, saya serahkan kunci. Ternyata apa? Radiatornya rusak. Kalau itu terus ya dipakai, itu mobilnya itu bisa apa? Mesinnya itu melekat, panas. Tuhan menolong. Tuhan apa? Kenapa Dia menolong kita? Karena kita anak-anaknya. Mengerti ya? Jadi Tuhan itu selalu ingin kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini, kuasanya itu senantiasa beserta kita. Makanya Dia mengajar tentang sawi, tentang ragi. Nah, sawi ini oleh laki-laki, oleh bapak kita ditanam di ladangnya. Apa yang dikatakan Alkitab? Sawi itu biji yang paling kecil, tetapi waktu ditanam, dia kalau dibandingkan sayur-sayur yang lain, nah apa bedanya? Dia merupakan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, adalah sayur yang paling besar. Ya, sayur yang paling besar, mengeluarkan cabang. Nah, inilah biji-biji sawi. Dan dikatakan Tuhan Yesus, karena saking besarnya dibandingkan sayur-sayur yang lain, bijinya paling kecil tapi sayurnya paling besar, bahkan burung-burung bisa bersarang di situ. Burung-burung bisa bersarang di sayur sawi. Kamu pernah nggak lihat burung bersarang di sayur kangkung? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak. Ya, tetapi kenapa ada burung bersarang di sayur sawi? Ini Tuhan Yesus ingin melukiskan apa? Kerajaan sorga itu kecil sekali di mata manusia, tetapi begitu ditanam, tumbuh menjadi sayur sawi yang paling besar di antara semua sayur, sehingga ada burung yang bersarang di situ. Itu maksudnya apa? Kerajaan sorga itu berkembang kemana-mana. Kemana? Nah, contohnya apa? Bahwa Tuhan Yesus kalau Dia mendirikan gerejanya bukan di satu tempat. Bukan di satu tempat. Kita gereja, ada berapa tempat sekarang gereja kita? Ada berapa tempat? Alfio? 3? Vindrio? Vindrio berapa tempat gereja kita? Kubur Raya? Siantan? Sungai Raya Dalam? 3? Jalan Parit 2? Dan yang ditutup? Siaga? Hanura Permai? Jadi sudah berapa? Sudah ada 6 tempat loh. Gang Sayur? Nah, terus di Siantan ada lagi Parit Makmur? Sudah 8 tempat. Kenapa banyak tempat? Kenapa nggak hanya satu tempat? Karena seperti pohon sawi mengeluarkan cabang yang banyak. Mengeluarkan apa? Cabang yang banyak, sehingga burung-burung banyak bisa datang di situ. Itu menandakan pada kita bahwa kerajaan sorga itu, kerajaan Allah itu berkembang secara apa? Secara eksternal. Secara apa? Eksternal. Jadi apakah cukup hanya 4 tempat? Apakah cukup hanya 6 tempat, 8 tempat? Tidak cukup. Kenapa tak cukup? Kamu tahu nggak di Kalimantan Barat ada berapa kota? 13 kota. Ada kota Ketapang, kota Singkawang, Sungai Pinyo, Mempawah, Nangapino, Sintang dan sebagainya. Adalah tempat yang potensi untuk berdiri gereja Tuhan Yesus, seperti pohon sawi yang banyak cabangnya. Jadi kamu berdoa, Bapa kami di sorga, kami mohon agar gereja ini dapat seperti pohon sawi yang banyak cabang. Siapa burung itu? Siapa burung? Manusia-manusia yang percaya Yesus bisa bersarang di situ.
Kenapa burung bersarang di pohon sawi? Karena berteduh. Berteduh. Kamu datang ke gereja, kamu merasa nyaman enggak di gereja? Hah? Nyaman kan? Ya kan? Kenapa gereja itu nyaman? Kenapa? Novi, kenapa di gereja terasa nyaman? Ada Yesus bersama-sama kita. Tuhan Yesus berkata, kalau 2-3 orang bertemu dalam namaku, aku hadir di situ. Kamu tahu nggak? Waktu kita bertemu seperti saat ini, itu adalah suasana surga. Suasana apa? Kalau kamu ditanya, surga seperti apa? Ya seperti kita ber-CMC, bisa nyanyi, bisa mendengarkan firman, bisa mengerti firman, itulah surga. Tuhan Yesus bersama-sama kita. Jadi, kerajaan surga seperti pohon sayur. Nah, kamu sekarang kan taunya gang sayur. Tapi kamu tidak pernah tahu ada namanya pohon sayur. Sekarang ada namanya pohon. Biasanya pohon buah kan? Atau pohon bunga kan? Kok sekarang ada pohon sayur? Siapa yang mengajarkannya? Tuhan Yesus. Sayur itu sayur apa namanya? Sayur sawi. Bijinya kecil, tidak dihargai. Kenapa tidak dihargai? Apa itu biji? Injil Tuhan Yesus. Injil? Apa tuh Injil Tuhan Yesus? Apa tuh Injil artinya? Latihan. Apa tuh Injil? Injil kan dari bahasa Yunani menjadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Yunani itu Euangelion, dijadikan bahasa Indonesia menjadi Injil. Eu itu baik, Angelion itu kabar. Kenapa kabar baik? Ada 4 hal. Ada 4 buku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa 4 hal? 1. Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Kalau kamu ditanya apa itu Injil? Kabar baik. Kenapa kabar baik? Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Yang kedua apa? Bukan hanya dia mati, dia dikuburkan. Sebagai bukti dia mati, dia dikuburkan. Yang ketiga, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian sesuai kitab suci. Hari apa dia dikuburkan? Hari apa dia mati? Hari Jumat. Hari ketiga dia dibangkitkan dari kematian. Hari apa itu? Hari Minggu. Makanya hari Minggu tanggalnya merah. Itu kabar baik. Yang keempat apa? Dia menampakkan diri. Kalau kamu membaca di Injil Tuhan Yesus, dia menampakkan diri 10 kali sebelum dia naik ke sorga. Setelah naik ke sorga pun dia menampakkan diri kepada Saulus. Akhirnya menjadi Rasul Paulus. Apa itu Injil? Kristus mati untuk dosa kita, dikubur, bangkit, menampakkan diri. Jadi sekarang kalau kamu percaya Yesus, kamu mendapatkan Injil Tuhan Yesus seperti biji sawi yang kecil, yang tidak dihargai, tetapi kalau sudah ditanam dalam lubuk jantung kita akan menghasilkan apa? Pohon sayur sawi. Sebelumnya ada gang sayur kan, sekarang ada apa? Pohon sayur yang berbuah, biji-biji yang baru, dan ada cabangnya sehingga burung-burung bersarang di sana. Itu mengatakan pada kita bahwa kerajaan sorga itu akan berkembang secara eksternal. Secara apa? Ya, nanti minggu depan kalau Tuhan izinkan kita akan belajar kerajaan sorga berkembang secara internal seperti ragi. Seperti apa? Ragi. Jadi begini, kita punya gereja harus berkembang bukan hanya secara internal, yaitu kita, apa itu berkembang secara internal? Kamu berkembang secara internal nggak? Apa artinya berkembang secara internal? Dulu kamu masih kecil, ya kan? Belum bisa, katakanlah, berdiri. Setelah itu bisa berdiri. Itu fisik loh, kelihatan loh berkembang di dalam diri kita sendiri. Terus setelah itu bagaimana? Kamu belum bisa baca, terus belajar A, B, C, D. Apa tuh A?
Oh, A itu apa? B, C, D, E, F, G. Nah, kalau dikaitkan dengan perintah yang kita pelajari di dalam kebaktian umum, apa itu A? Absen dari segala kejahatan. A. B, apa B? Bantulah yatim, janda, yatim, miskin, asing, dan hamba Tuhan. B. C apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. D apa D? Didiklah anak-anak Tuhan dalam firman Tuhan. D. E apa E? Yesus berkata, enyahlah dari hadapanku para pembuat kejahatan. E. F apa F? Fokus pada Yesus. G. Tuhan Yesus berkata pada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. H. Hendaklah. Banyak tuh hendaklah. Di Alkitab ini ya ada 70 kali hendaklah. Saya hanya mengajar 7 buah saja hendaklah. Hendaklah apa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Ya, ada 7 ya. Coba dilihat lagi ya WA yang saya kirim. Setelah H apa? I apa I? Ingatlah firman Tuhan yang sudah kamu pelajari. Ingat, jangan sampai ya firman Tuhan yang kamu pelajari, begitu kamu pulang kamu lupa. Harus diingat. Seperti kamu sekolah. Masa kamu sekolah besok lupa? Nanti kalau lupa dikasih ulangan oleh guru dapat apa? Telur bebek. Iya Pak, ingat firman Tuhan. J apa J? Jadikan segala bangsa muridku. J. I J. Ya. K apa K? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah tetanggamu. K. Apa L? Apa L? Lawanlah iblis dengan firman Tuhan. L. Perintah dengan huruf L. Setelah L apa? M. Apa itu M? Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu perintah Yesus tuh. Sehingga kita bisa seperti Tuhan Yesus. Setelah M apa? N. Apa N? Perintah Yesus N. Huruf N. Nyanyikanlah mazmur dan lagu rohani. Kolose 3:16. Tadi kan kita nyanyi kan? Kenapa kita menyanyi? Siapa yang kasih kita perintah? Tuhan Yesus. Di mana? Coba buka Kolose 3:16. Kolose 3:16. Coba dibaca dengan keras. Kolose 3:16. Nyanyikanlah nyanyian rohani dan mazmur. Kolose 3:16. Sudah ketemu? Nah, kita baca sama-sama ya. Kalau sudah ketemu, saya buka Alkitab saya. Kolose pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam lubuk jantungmu. Nyanyikanlah nyanyian rohani. N. Setelah N apa? MNO. Apa itu O? O Timotius. Peliharalah firman Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kamu. O. P apa P? Puasalah. Ya, orang Kristen itu bukan tidak ada perintah berpuasa loh. Tuhan Yesus mengatakan, setelah aku naik ke sorga, murid-muridku akan berpuasa. Setelah P apa? Q tidak ada. R, rajinlah kamu. Ya, rajin. Orang Kristen harus rajin tuh. Ya. Setelah itu S apa S? Setialah sampai mati. S. T apa T? Taatlah kepada Tuhan dan taatlah kepada pemimpin. T. U. Ucap syukur senantiasa. Apa tuh U? Perintah dalam huruf U. Ucap syukur senantiasa. Setelah itu apa U? V tidak ada. W apa W? Waspadalah, berjaga-jaga dan berdoa. Setelah W apa? Y apa Y terakhir? Y. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Nah, jadi begini ya, kita bertumbuh loh. Dulu A nggak tahu, B nggak tahu, C nggak tahu, D
Dulu nggak tahu perintah A atau apa dalam Alkitab, absen dari segala kejahatan. B apa? Bantu orang yang janda, yatim, miskin, asing, dan hamba-hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan kan nggak punya bisnis, nggak punya kerja kan? Kerjanya apa hamba Tuhan? Memberitakan Injil dan melayani kan? Mereka hidup dari mana? Dari persembahan. C apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Dulu nggak tahu, sekarang dikasih tahu sehingga kamu bertumbuh secara internal. Dulu kelas 1 SD, terus lulus 1 SMP, lulus 1 SMK, 1 SMA, dan setelah itu lulus 1 di universitas. Terus bertumbuh secara internal. Secara apa? Nah, kalau kamu bertumbuh secara internal, nanti bertumbuh secara eksternal. Manusia bertumbuh secara eksternal itu bagaimana caranya? Laurencia, kenapa manusia bisa bertumbuh secara eksternal? Kasih contoh. Maksudnya? Bagaimana, Andreas? Nanti kalau sudah dewasa, laki-laki menikah dengan wanita, terus melahirkan anak. Coba kamu bayangkan loh, seandainya satu pria menikah dengan satu wanita, dia hanya punya anak satu. Lama-lama di dunia ini orang bertambah atau berkurang? Tambah. Dia 2 orang hanya punya 1 anak. 2 ini mati, tinggal 1, berarti berkurang. Kalau punya 2 anak, imbang apa? 2 mati, 2 ada. Nah, belum tambah loh. Punya 3 anak baru populasi bertambah. Ngerti ya? Kalau punya 1 anak rugi. Kalau tak punya anak, lama-lama nggak ada orang di dunia ini loh. Coba aku bayangkan, semua orang kawin, semua nggak bisa lahir anak. Kira-kira ada orang nggak di bumi ini? Udah mati semua, nggak ada lagi orang. Ngerti nggak? Kenapa di bumi ini masih ada orang? Kenapa? Tuhan memerintahkan manusia berkembang biak. Berapa? Saya tanya, Laurencia, berapa saudaramu dengan kamu sendiri? 5. Nah, berarti ada pertambahan. Papa mama 2. Nah, jadi 5. Jadi surplus 3 apa? Findrio, berapa Findrio? Berapa saudara? 3. Nah, ada surplus 1. Andreas, hah? Ya, tambah kamu berapa? 3. Nah, ada tambah, ya kan? Jadi masing-masing kita, saya sendiri punya berapa anak? Saya punya berapa anak? 5. Oke, betul 5 ya. Jadi ada dari 2 ya, saya dengan istri ada 5, berarti tambah berapa? Menyumbangkan 3 jiwa loh. Nah, itu pertambahan secara eksternal. Secara apa? Nah, sekarang bagaimana cara kamu bertambah secara eksternal, tapi bukan nunggu kamu udah nikah punya anak. Bisa nggak sekarang kamu secara rohani bertambah secara eksternal? Bisa nggak? Bagaimana caranya? Memberitakan Injil, membawa biji sawi pada orang yang belum percaya. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak kamu bawa ini Injil Tuhan Yesus, kasih ke orang Injil Tuhan Yesus? Pernah? Belum. Nah, mau nggak? Mau nggak? Kalau kamu berbuat seperti itu, orang itu tahu Yesus dan percaya Yesus, itu adalah peristiwa paling penting di muka bumi ini. Kamu mengerti nggak waktu kamu lahir? Papa kamu, mama kamu senang nggak? Okta, kamu pernah tanya nggak papa mamanya? Waktu Otak lahir, wah, 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 papa mamanya senang nggak? Padahal mama melahirkan kamu sakit sekali loh. Senang nggak dia? Oh, senang. Yakin? Oh, yakinlah. Kalau sekarang kamu kasih tahu orang tentang Yesus, orang tuh percaya Yesus, siapa yang senang? Malaikat loh.
Kenapa malaikat senang? Karena malaikat bilang, keluarga Bapak surgawi tambah lagi satu anak loh, dan saya bisa melayani dia. Malaikat paling senang. Ngerti nggak? Misalnya Laurencia, bawa adiknya percaya Yesus, dia sudah tahu Yesus, percaya Yesus. Siapa yang paling senang? Malaikat langsung nyanyi, langsung apa? Langsung apa? Nyanyi memuji Tuhan. Ada anak yang baru lahir. Kamu tahu nggak, di dunia ini waktu anak lahir tuh seluruh dunia tuh menantikan anak dari Pangeran William. Siapa tahu Pangeran William? Waktu dia menikah dengan Kate Middleton kan, terus istrinya hamil kan, lahir anak. Kamu tahu nggak, waktu anaknya lahir itu televisi itu langsung nunggu lu di luar rumah sakit. Ya, contohlah di Indonesia lah, cucunya Pak Jokowi gitu loh. Waktu Pak Jokowi anaknya nikah kan, terus anaknya ya punya menantu perempuan, terus hamil. Jadi waktu lahir, wartawan kira-kira datang nggak ke rumahnya? Cucu presiden loh. Hah? Datang, orang mau tahu bagaimana bentuk cucunya, siapa namanya. Ya kan, waktu Pak Jokowi bawa cucunya pun orang lihat tuh cucunya siapa namanya. Itu Jan Etes kan? Apa namanya? Tahu? Tahu. Vindra tahu ya? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Ya, ngerti ya. Jadi kalau ada anak lahir, wah, keluarganya senang, ya. Kalau anak itu ya dari orang terkenal lahir, ya rakyatnya itu mau tahu ya seperti apa anak. Kalau kamu kasih tahu orang tentang Tuhan Yesus, orang itu percaya Yesus, siapa yang senang? Selain kita, malaikat bersuka cita. Sekarang pertanyaannya, mau nggak kita bertumbuh seperti pohon sawi? Mau nggak? Ya, kalau kita nggak bertumbuh, apa yang terjadi? Keluarganya akan mati. Akan apa? Mati. Kalau gereja kita ya, tahun ini hanya 4, tahun depan 4, 10 tahun lagi 4. Kira-kira bagaimana? Nggak bisa bertumbuh. Seperti apa kalau orang nggak bisa bertumbuh? Kalau menikah nggak bisa punya anak. Nggak bisa apa? Jadi kalau kita ya belajar perumpamaan tentang biji sesawi, itu seperti bapak kita pergi ke kebun menanam sawi, dan Tuhan Yesus kenapa menggunakan sawi? Karena akan ada bukan hanya sayur, tapi pohon sayur. Pohon apa? Ya, bijinya paling kecil, tapi sayurnya paling besar, punya cabang, dan di cabang-cabang itu bisa datang apa? Burung-burung sarang. Itu seperti gereja, bukan hanya satu, tapi bertumbuh menjadi banyak Caranya bagaimana? Kamu harus memberitakan Injil. Memberitakan apa? Apa itu Injil? 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 hal. Apa saja 4 hal? Yesus sudah mati untuk dosa kita. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Tuhan Yesus dikubur pada hari Jumat. Yang ketiga, dia bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci pada hari Minggu. Setelah itu yang keempat, dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Ingat Bapak ya, Injil ada 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil ada 4 poin. 4 poin. Nah, kamu harus pergi kasih tahu orang, ya, membagikan buku ini kepada mereka yang belum tahu Yesus, supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Kamu jangan remehkan loh, kelihatannya kecil seperti biji sawi. Nah, masa aku bagi Injil Tuhan Yesus? Masa aku kasih tahu Injil Tuhan Yesus pada orang-orang bisa percaya Yesus? Bisa. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Allah yang berjanji. Kalau orang mendengarkan Yesus, dia bisa percaya Yesus. Memang kita punya peran menyampaikan, tetapi yang membuat orang itu bisa percaya Yesus siapa? Tahu nggak? Roh Kudus. Ingat Bapak ya, kenapa kamu bisa percaya Yesus sekarang? Kenapa kamu sekarang mendengarkan firman Tuhan bisa mengerti? Peran siapa tuh?
Selain saya mengajar di sini dengan suara saya, peran siapa? Roh Kudus, jangan lupa ya. Yesus berkata, kamu pergi, aku menyertai kamu. Aku apa? Ya, kamu pergi mengabarkan Injil, ya, ketok-ketok pintu orang, nggak kenal kan? Jangan malu tuh. Selamat siang. Dia lihat, loh, siapa yang datang? Oh, yang datang itu adalah Novi. Dia nggak kenal Novi. Ada apa Novi? Nah, saya mau kasih Injil Tuhan Yesus. Ketok-ketok lagi. Siapa yang datang? Nama saya Laurencia. Loh, Laurencia dari mana? Ah, saya dari gereja. Kenapa kamu datang? Mau kasih tahu tentang Yesus. Harus pergi. Ya, lain kali saya ajak kalian ya, pergi memberitakan apa? Supaya apa? Kerajaan sorga berkembang seperti pohon sayur, bukan hanya gang sayur, ada pohon sayur. Sayur apa namanya? Biji sawi, biji paling kecil, tapi setelah bertumbuh menjadi pohon sayur, sayur yang paling besar, banyak burung yang bersarang di situ. Itu artinya gereja bertumbuh secara eksternal. Ya, mari kita berdiri, kita berdoa. Ya. Bapa kami di surga, kami kembali datang mengucap syukur dapat belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang biji sawi, biji yang paling kecil, yaitu Injil Tuhan Yesus. Kalau dibagikan bisa tumbuh besar menjadi gereja yang bertumbuh bukan hanya secara internal tapi secara eksternal, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, bahkan di kubur raya ini. Kami berdoa supaya gerejamu di kubur raya bisa seperti pohon sawi yang bisa menjangkau burung-burung di udara yang datang bersarang supaya melalui kami ya Bapa yang mau memberitakan Injil yang hidup kudus sesuai dengan firman-Mu, dapat membawa Injil kepada orang yang belum percaya, mulai dari rumah kami masing-masing dan bahkan ke tetangga kami dan ke tempat-tempat yang Engkau akan utus kami untuk pergi. Ya Bapa, kami sebentar lagi mau pulang, tolonglah kami yang masih belajar, Engkau menolong kami menjadi pelajar-pelajar yang selalu ingat akan firman-Mu dalam setiap hari kehidupan kami. Tolonglah semua remaja-remaji, pemuda-pemudi, khususnya orang tua mereka, apa yang mereka perlukan, kami percaya Engkau yang akan menyediakan untuk mereka, karena Engkau adalah Yehovah Jireh. Ya Bapa, kami serahkan perjalanan kami pulang ke rumah, kiranya Engkau menyertai kami menjadi saksi Yesus yang baik di rumah, di sekolah, di mana saja Engkau mengutus kami. Ya Bapa, tolonglah kami mau mengakhiri doa ini dengan memanjatkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami, dengan mengucap, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tolong diputar kameranya, Andreas. Oke, sudah boleh meninggalkan tempat ini. Selamat malam, sampai berjumpa. Terima kasih. Pindrion apa?